Waktunya ini kan rekod ya. Oke, silakan Dek bertanya, silakan. 20 menit ya. 20 menit. Enggak, Ya. sebenarnya gak sampai 20 menit Bang. Cuma mau nanya aja. Ini kan dalam judul-judul Abang kan, ini aku pun orang awamnya kan Bang, mau nanya-nanya juga ya kan. Oh. Ya kan. Karena Abang bilang ada apa kristologi kan gitu kan. Nah, jadi yang menurut Abang yang kalau kristopintarologi itu yang gimana Bang gitu? Nah, kalau yang pintarologi itu gini loh. Dia Muslim, ya. Dia bicara tentang Nabi Isa contohnya. Ya bicaralah Nabi Isa dari Al-Quran. Kalaupun ada hadis-hadis silakan. Jangan bicara Nabi Isa, dia langsung mengaitkan ke Yesus dan ke Bible. Kenapa itu nggak boleh Bang? Karena begini, Nabi Isa bukan Yesus, itu yang pertama. Yang Ah. kedua, dasar iman Bible sama dasar iman Al-Quran sudah beda. Ya. Nah, yang ketiga lagi, bahwa tidak mungkin ada satu Tuhan berfirman di dalam dua kitab suci yang berbeda dan isinya berbeda. Tak mungkin itu. Ya. Paksakan mungkin, maka yang terjadi adalah pasti satu mengatakan yang selainnya palsu. Kan tidak baik. Nah, itulah dasar saya mengatakan mereka itu tolol. Oh gitu ya. Ya, Jadi terus. ini Bang. Oke, Bang. Ada lagi Bang lanjutannya. Ada lagi Abang mau lanjutkan? Ya, itu aja. Itu aja. Oke, kalau masalah pertama itu Abang bilang Yesus dan Isa itu berbeda. Kan gitu kan Bang? Ya. Tapi apa bukti dalilnya bahwasannya Yesus dan Isa itu berbeda Bang? Karena yang kalau aku tangkap ya Bang ya, yang aku pelajarin, Yesus dan Isa itu orang yang sama Bang, cuman permasalahannya hanya masalah di pemahamannya aja, kan gitu. Nah, kalau itu yang pertama, poin pertama dulu. Nah, itu gimana tanggapan Abang? Apa dalilnya gitu? Ya, begini, ya kan? Kita ini bicara Bang, loh. Kita bicara jangan opini Bang ya. Kalau bisa dari Alkitab Bang, ya kan? Iya. Oke. Ya. Dari Alkitab dan sejarah ya. Ya, pertama di dalam surah Maryam ayat 23 di sana dikatakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Tuhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Ya, ya kan? Artinya Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Nah, masalah tempat ini ya, masalah tempatnya. Ya, tempat. Sementara Yesus itu di palungan. Sebentar, biar dia jangan menjadi asumsi, saya bukakan ayatnya ya, sebentar. Atau orang sering bilang di kandang domba palungannya, sebentar. Ya, buru-buru deh ya, santai ya. Gak apa-apa Bang, aman aja. Santai. Ya. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus lahirnya di palungan, Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, di Lukas 2 tadi juga dijelaskan bahwa suaminya Maria waktu itu kan bertunangan itu. Ya, dengan Yusuf. Yusuf itu di Bible ya. Sedangkan di Al-Quran tidak satu ini ya, di apa tadi sekarang Matius 1 ya, dijelaskan situ mengenai apa tunangannya Maria. Di Matius 2 dijelaskan bagaimana dia mengambil Maria ya. Nah, sedangkan di Al-Quran Maryam itu tidak memiliki suami. Jadi sampai akhir hayatnya dia tidak memiliki pasangan. Sampai akhir cerita Nabi Isa tidak memiliki pasangan. Sudah berbeda ya? Ya, itu menurut Abang lah, beda. Ya. Yang ketiga, itu menurut kitab suci, bukan saya loh. Oh ya. Saya kasih. Yang ketiga, bahwa Maryam itu adalah saudara Harun. Saudara Harun, anaknya Imran. Ya.
Nah, Harun itu saudara daripada Musa. Ayah Harun dan Musa adalah Imran. Artinya Maryam kalau merujuk kepada silsilah itu, hidupnya bukan di zaman Masehi, tetapi sebelum Masehi. Nah, sementara kalau di Bible, Maria itu saudaranya Elizabeth. Itulah perbedaannya. Nah, yang berikutnya bahwa Yesus mati di salib. Maria tidak, Isa tidak mati di salib. Itu sudah berbeda dan tidak bisa dipaksakan itu. Nah, itu 4 aja. Terus? Nah, jadi yang pertama masalah tempat berarti kan Bang. Kalau masalah tempat itu kan mungkin ya biasalah. Kalau kita pun, kalau masalah tempat itu kan masalah saksinya itu juga. Saksinya itu terkadang kan kayak kita lah. Abang mungkin ada yang mengatakan abang itu lahirnya di rumah sakit. Abang ada nyatakan lahirnya, oh enggak, dia Bang Rudi ini enggak lahir di rumah sakit, Bang Rudi ini lahirnya di rumahku kok, gitu kan. Itu kan hanya masalah saksi, karena kan itu udah jauh sekali kan Bang, jarak waktunya. Tetapi Yesus ketika lahir, ada orang Majus dan para gembala datang ke kandang itu. Artinya bahwa kelahiran Yesus di kandang domba itu benar adanya. Nabi Isa ketika lahir di bawah pohon kurma, Maryam tidak ada yang mendampingi Maryam. Satu manusia pun tidak ada, tetapi setelah Nabi Isa lahir, baru dibawalah kepada kaumnya. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang itu menuduh bahwa Maryam itu berzina. Maka itu sudah perbedaan yang menyolok ya. Iya. Ini kan kita masalah tempat. Oke, masalah tempat itu kan bisa percaya tergantung saksi. Itu pertama dulu kan. Baru kan abang bilang. Saksi daripada Yesus lahir di palungan itu adalah gembala dan orang Majus. Saksi Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma tidak ada. Karena Maryam melahirkan seorang diri. Jadi kita menggambarkannya bagaimana potong surat, pusar dan segala macam sulit itu. Ya gini, itu kan gini Bang, itu kan masalah saksi kan, masalah saksi apa yang menyaksikan ininya, itu satu. Itu kan nggak jadi pacuan atau patokan bahwasannya memang Yesus Indonesia itu memang bukan orang yang sama. Itu menjadi sebuah patokan, contoh ya. Bahwa kurang bisa dipahamin kok seperti itu, karena itu kan baru yang tadi abang bilang apalagi contoh. Ketika saya mengatakan namamu siapa tadi? Dimas. Ketika saya katakan Dimas yang lahir di Danau Toba, apakah itu adalah dirimu? Ya bisa jadi, mungkin orang menganggap aku seperti itu dulu. Coba gitu. Dirimu jawab, apakah itu dirimu? Kan tidak. Ya kalau aku sendiri yang menyatakan aku bukan. Tapi kan ini kan, kita kan bicara Yesus ini bukan Yesus sendiri mengatakan di mana dia lahir kan gitu. Itu kan hanya saksi yang mengatakan. Itu kan menjadi sebuah catatan sejarah. Dan catatan sejarah. Ya, makanya tadi aku bilang Bang, catatan sejarah itu kan saksi-saksi bisa aja mungkin berbeda katakan itu jadi catatan sejarah karena ketika Yesus lahir, Herodes kan meminta semua anak-anak didata, termasuk Yusuf pun membawa untuk didata. Ya kan? Artinya itu tertulis. Jadi kalau mengenai itu kita nggak usah memaksakan bahwa harus sama, nggak usah dipaksakan. Enggak Bang, kalau abang nggak memaksakan seperti itu, berarti secara tidak langsung abang menyatakan bahwasannya isi Al-Quran itu kan salah kan gitu kan? Tidak, justru karena saya mengatakan tidak sama, maka isi Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran itu benar. Iya, karena tidak yang salah. Yang salah? Saya tidak bilang yang salah. Al-Quran benar, Bible juga benar. Nah, kalau tidak sama. Tetapi kalau sama, pasti kamu akan menuduh satu palsu, satu yang asli. Karena tempat lahirnya sudah berbeda. Kamu akan membela diri bahwa yang di Al-Quran adalah asli, yang di Bible adalah palsu. Daripada kita mengatakan begitu,
lebih baik sesuai fakta dan data, tidak asumsi ya, bahwa Yesus berbeda dengan Nabi Isa. Kalau aku sih, aku nggak mengatakan isi Al-Quran asli, isi kitab palsu, nggak ada aku menyatakan asli atau palsunya. Aku hanya menyatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu pasti sama. Karena kalau masalah dari berarti bilang dari tempat lahir, kamu setuju hal yang paling mendasar? Apa itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan, Nabi Isa adalah Tuhan. Ya enggak, karena itu dia pembahasan kita selanjutnya sih Bang. Itu nanti lagi. Kalau tidak setuju, ya sudah. Artinya Yesus dan Isa berbeda. Kalau kita bilang sama, maka mau tak mau Isa juga harus Tuhan. Yesus Nabi, betul Nabi. Enggak, kenapa kalau misalnya kita memaksakan hal sama, kenapa harus kami yang mengikuti Alkitab? Harusnya kenapa enggak Alkitab mengikuti Al-Quran? Ya nggak mungkin lah yang datang duluan mengikuti yang datang belakangan. Kenapa nggak mungkin Bang? Karena secara manusia kan dimulai dari awal. Oke, masalah itu. Kenapa umat Kristen nggak mengikuti ajaran Nabi Musa dulu yang menyembah satu Allah? Kenapa jadi tiba-tiba menyembah manusia? Kan seperti itu. Kalau memang abang nggak, tidak pernah menyembah manusia. Kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Tidak pernah. Yang bilang menyembah tiga Tuhan, Bang. Aku cuma bilang kenapa nggak mengikuti Nabi Musa yang menyembah Allah. Sedangkan Kristen sekarang kan menyembah bisa terbilang menyembah manusia. Nabi Musa, maaf ini ya. Nabi Musa yang di dalam Bible, maka harus saya bilang dalam Bible, biar jangan saya menghujat. Ya, dalam Bible ini Bang, ini kita ceritakan dalam Bible. Ya, Nabi Musa di dalam Bible tidak mengenal Tuhan tanah Arab. Tuhan tanah Arab, yang bilang Tuhan tanah Arab siapa? Ini kita bicara kan bangsa Israel berarti kan, dan dalam Bible kan bangsa Israel. Nah, bentar kan nggak ada hubungan. Aku nggak ada bilang kata tanah Arab. Musa yang di dalam Al-Quran itu mengenal Tuhan tanah Arab. Jadi mohon dibedakan. Musa kan mengenal Tuhan tanah Arab. Iya, yang di Al-Quran. Karena bagi orang Muslim, Musa itu adalah beragama Islam. Bukan beragama Islam, Bang. Nggak ada dibilang beragama Islam. Karena Islam itu ada sejak setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Islam itu belum ada. Jadi jangan salah dulu, Bang. Enggak, Abang jangan salah dulu situ. Jangan salah paham dulu, kan gitu kan. Nanti itu pertanyaan saya kepada kamu. Saya tidak bisa mengasihkan. Nanti saya kasihkan bukti bahwa Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Oke, terus. Apa lagi? Baru tadi yang kedua, apa poin yang kedua tadi? Masalah apa tadi, Bang? Tadi pertama masalah tempat Yesus. Ya. Yang kedua, Maria dengan Maryam. Maria dengan Maryam. Nah, itu Maria memiliki suami Yusuf. Maryam tidak ada suaminya. Maryam tidak suaminya. Sementara Maria, tahu aku sih, Maria Yusuf itu masih tunangan, belum suami. Kan gitu kan? Setelah dia awalnya kan tunangan. Oke, Maria punya tunangan, Maryam tidak punya tunangan. Ya itu kan masalah tunangan. Ya mungkin kebetulan di dalam Bible mungkin dijelaskan lah tentang itu, karena kan di Al-Quran kan untuk apa juga kami menjelaskan detail tentang Nabi Isa kan gitu kan? Ya. Pasti kan. Oke, dalam Bible lebih detail. Halo. Di apa pembelokan pertama pokok jengkol tahu Bang? Ya, rumah kartu. Parkir grafika. Iya, parkir grafika tahu kan depannya itulah pas. Halo? Oke Bang ya, terima kasih. Sorry Dek, aku lagi ada nunggu paket ya. Oke, aman aja Bang. Oke. Nah, sekarang. Bentar Bang. Maria dan Maryam tadi kan? Iya. Ya, tunangan. Itu kan masih tunangan. Ya mungkin Bible mungkin lebih detail lah, karena Bible kan menyangkut dengan Yesus atau Nabi Isa. Mungkin kalau Al-Quran mungkin ya, kalau detailnya sih, masalah detailnya bisa kita lihat di buku-buku sejarah lain kan gitu. Kalau masalah nama Maria dan Maryam, banyak penambahan M lah kita bilang. Nah, masalah tunangan tidak bilang masalah. Yesus gini Bang, sama ya, tadi Bang, kalau masalah nama misalnya kayak mana ya bilang ya? Kayak Abraham bagi Kristen Abraham, kalau bagi kami kan Ibrahim. Itu kan hanya apa sih namanya, dialek apa? Logat ya, apa sih gitulah namanya kan. Oke, sekarang enggak, saya bilang tadi kan Maria
Itu ketika melahirkan Yesus, tunangannya ada, itu Yusuf. Kan jadi suami diangkatnya kan. Ya belum, kan masih tunangan. Tunangan kok kan belum jadi suami. Nah, sudah jadi suaminya. Sementara kita perkawinan mereka enggak. Karena diperintahkan malaikat dia untuk mengambil itu jadi istrinya. Ini. Sebentar ya. Malaikat mana yang memerintahkan? Gimana, Bang? Kan malaikat datang kepada si Yusuf, ya, dan memerintahkan kepada si Yusuf untuk mengangkat itu menjadi istrinya. Ya, sebentar saya lihat dulu di Matius 1 ya. Sebentar. Jadi itu bukan hanya tunangan, sebentar. Ya. Terus, nah, ingat ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ya kan? Ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, akhirnya kan mereka bersuami istri, ya, tunggu dulu. Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Yusuf mendampingi Maria ketika melahirkan. Sementara Nabi Isa, Maryam, tidak ada yang mendampingi Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Iya, kan tadi seperti yang aku bilang, Bang. Di dalam Al-Quran, kami kan memang mungkin di dalam Al-Quran tidak dibahas detail yang di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Al-Quran itu kan ya lebih ke kami itu apa juga membahas detail Nabi Isa kan. Berarti begini, kamu setuju bahwa Al-Quran harus merujuk kepada Bibel? Kamu setuju? Al-Quran harus merujuk kepada Bibel? Iya. Ya Bibel yang mana sekarang ini? Kalau Bibel menuankan Yesus ya enggak lah, Bang. Enggak menuankan Yesus. Penting merujuk kepada Bibel. Kamu setuju enggak Al-Quran merujuk kepada Bibel? Iya, merujuk pada Bibel yang gimana ini maksudnya? Ya Bibel yang sekarang inilah. Yang masalah Yesus itu Isa. Enggak, Yesus itu Isa. Iya. Yesus itu Isa. Iya. Iya, Yesus itu Isa, ya iya, Yesus itu Isa. Berarti merujuk kepada Bibel ya. Pelengkap merujuk kepada Bibel. Ya, tadi itu Bang. Bilang nggak lengkap. Bukan, nah, gini Bang. Injil, Alkitab sekarang merujuk pada Taurat. Kan gitu kan? Oke, ada Tauratnya. Kita balik. Jadi setelah aku bertanya. Perasaan jadi aku yang bertanya. Dirimu bertanyalah sama aku. Ayo, terus. Ya orang apa dari tadi yang apa semua terus. Nah, makanya dah yang ketiga tuh baru yang ketiga apa tadi? Bahwa silsilah Bang ya? Ya, apa? Silsilah. Ya. Masalah silsilah. Abang bilang kalau Maryam itu silsilahnya dari saudaranya Harun kan? Ya, Imran, ayahnya Imran. Sementara Maria dari Elizabeth. Elizabeth itu siapanya? Bukannya Elizabeth kan saudaranya Maria kan? Ya. Elizabeth itu siapanya? Zakaria. Istrinya. Zakaria itu saudara siapa? Nggak tahu aku saudara siapa. Harun Bang. Zakaria saudara Harun. Ya, jadi secara langsung Maria dan Maryam itu sama kan, sama-sama dari Harun kan gitu. Enggak dong. Yesus. Sebentar. Yesus silsilahnya dari kaum Yehuda. Itulah sebabnya Yesus dikatakan putra Daud. Karena ayahnya Yusuf adalah turunan Daud, Yehuda. Nah, bentar Bang. Kalau Abang bicara Yusuf itu putranya Daud, keturunan Daud, ya kan? Berarti secara tidak langsung Abang membilangkan bahwasannya Maria itu lahir berdasarkan benihnya si Yusuf dong. Nah, tidak. Karena kok enggak pula? Gimana ceritanya enggak? Oke. Dia tidak begitu cara melihatnya. Yusuf dan Maria, sebentar. Yusuf dan Maria itu adalah orang tua Yesus di dalam bumi. Maka memang Yusuf harus tetap jadi orang tua Yesus. Paham ya? Sementara dia paham, Bang. Iya, tapi kan bukan orang tua biologis kan? Betul, tidak orang tua biologis. Karena Yesus tidak dilahirkan secara biologis. Iya. Loh, secara biologis lah, Bang. Kenapa secara biologis? Karena dari rahim Maria.
sebentar. Secara biologis itu harus ada pertemuan sel telur dan sperma. Oke. Nah, Yesus tidak ada pertemuan sel telur dan sperma. Paham ya maksudnya biologis? Nah, Nah, sekarang sedangkan Maryam itu dikatakan adalah saudara Harun. Ada yang mengatakan seperti dirimu karena Elizabeth ke si Zakaria adalah saudara Harun. Itu sudah berbeda jalur, ya kan? Maryam itu Harun itu dari suku Lewi. Sementara dalam silsilah Islam loh ya, kan ada itu kalau kamu baca silsilah Nabi Muhammad, tetapi di situ juga dituliskan bahwa Maryam itu Harun itu dari suku Lewi, sementara Nabi Isa itu dari Yehuda. Jadi tidak mungkin dibilang ini silang suku ya, tidak mungkin dibilang saudara Harun. Tetapi kalau Yesus dikatakan anak Daud karena ayahnya Yusuf atau Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda. Yehuda itu keturunannya adalah Daud. Nah, itu kan gitu, Pak Abang. Oke, kita dalam kehidupan nyata, Bang ya. Kalau seandainya lah, Abang orang apa? Orang Batak. Suku Batak. Ibu Abang? Batak. Sama-sama Batak. Oh, sama-sama Batak pula ya. Seandainya lah suku Abang, Ibu Abang Jawa. Ya. Ya kan? Bapak Abang Batak nih. Ya. Tapi Abang lahir bukan maaf ini seandainya Bapak Abang yang sekarang ini bukan Bapak kandung Abang, seandainya. Ya. Soalnya kan, misalnya Bapak kandung Abang itu orang Makassar lah gitu misalnya kita katakan. Ya kan? Nah, apakah itu berarti Abang juga jadi tapi kan Abang sekarang setelah Abang lahir itu ibu Abang ini udah nikah dengan Bapak Abang Batak ini. Sementara saya mengerti. Gitu. Saya tidak bisa mengatakan seperti Yesus. Karena apa? Karena saya terlahir dari hubungan biologis. Itu adalah Batak sama kamu bilang tadi Jawa. Itulah hubungan biologis terlahir. Tetapi khusus kasusnya Yesus tidak terlahir dari hubungan biologis. Iya, tapi kan kalau seandainya sehingga secara apa Yesus dikatakan anak Tuhan karena terlahir dari Roh Kudus, tetapi secara duniawi Yesus dikatakan anak Yusuf dan Maria karena Maria ibu dia menikah sama Yusuf. Nah, iya memang anak Yusuf secara kasat matanya, pandangan mata kita. Cuma kan kalau secara hukumnya Yesus itu kan bukan anak Yusuf, jadi nggak bisa dong kita ambil silsilah Yesus itu berdasarkan anak Daud, jadinya keturunan Daud. Dan lagi Abang bilang tadi apa? Tadi lupa pun aku. Dah lah, itulah pokoknya. Jadi kan kalau seandainya Abang bilang itu perkara karena ada hubungan biologis itu. Kalau seandainya Abang bilang tadi Yesus itu harus dipaksakan keturunan dari Daud. Berarti kan ya secara hukum aja kita tanya aja Bang dari pengadilan agama lah gitu tanya. Status Yesus ini harusnya kalau ada anak manusia nih, dia nggak bisa dibilang itu dia keturunan si bapak bukan biologisnya kan gitu. Kalau secara pengadilan, kalau udah diputuskan pengadilan dia anaknya si Polan, harus dituruti bahwa dia anak si Polan. Iya, tapi kan kalau dalam cara ininya pengadilan agamanya itu mana bisa kita anggap itu sebagai anak kandung kita. Jadi kita kalau bukan itu, berarti itu nggak bisa kita kita tarik silsilahnya Bang. Anak darah daging memang tidak bisa. Oke, dari Maria. Ya udah dari Maria berarti kan dari Maria. Dari Maria, balik ke Maria berarti kan balik lagi jadi Maria kan sisanya ke Harun. Maria tidak ada hubungan sama Harun. Elizabeth itu kan saudaranya Harun. Siapa? Elizabeth itu kan saudaranya Harun. Dari mana? Dari mana datanya itu? Aku lupa pula ayatnya. Yang jelas di situ dikatakan waktu Elizabeth mengandung Yohanes. Ya. Kan situ dikatakan bahwasannya di situ Maria juga datang. Kan itulah membuktikan hubungan silsilah bahwasanya Maria dan Elizabeth itu
sepupu kan gitu kan, saudara kan? Bukan sepupu, saudara kandung kalau dibilang dia apanya ini. Terus? Iya, ya saudara kandung lah. Ya, enggak, aku anggapan aku sepupu aja, oke ya saudara kandung kan. Nah, ya udah si Elizabeth itu kan dari catatan sejarah yang kebaca ya, ini aku nggak tahu entah benar atau salahnya. Kalau menurut abang benar, ya menurut abang salah, benarkan. Nah, dari sejarah yang kebaca, Elizabeth itu merupakan bagian dari keturunan Harun. Oh iya betul. Nah, betul kan? Imam Zakaria istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya betul. Nah, betul kan? Ya udah, jadi kan sama kan, Yesus dan Isa itu sama-sama keturunan Harun kan gitu kan? Yesus dan Isa? Yesus dan Isa berarti kan sama-sama dari Harun. Coba dari dicari Harun. dulu. Sebentar. Coba cari dulu. Dia sudah bilang itu memang benar, Elizabeth itu apanya Harun. Coba cari dulu di silsilah Yesus yang dikeluarkan resmi oleh orang Muslim. Yesus itu dari keturunan Yehuda dibuat situ. Ya kita gitu loh Bang, itu orang Muslim yang mana? Loh, itu resmi loh. Dari negara Arab sana. Yehuda, dia dari keturunan Yehuda. Carilah silsilah Nabi Muhammad. Yehuda memang iya, karena kan dari bangsa Israel, memang ya orang Yahudi. Yesus itu kan memang orang Yahudi. Yehuda, bukan Yahudi, Yehuda. Oke, Yehuda. Isa. Coba lihat. Isa apa Yesus ini Bang? Isa dong. Kalau Yesus tetap merujuk kepada si Yusuf. Iya, ya udah itu tadi, makanya kan berarti tadi orang bilang Isa silsilah dari orang Muslim dari Yehuda. Iya. Kalau Yesus dari Yehuda juga. Ya udah, jadi kan sama. Kenapa sama Yehuda kan? Nah, masalah dari Yusufnya itu tadi kan kembali ke tadi Bang. Abang bilang berarti kok abang mengambil istilah Yesus itu abang tarik ke atas ke Yusuf. Berarti kan secara tidak langsung abang itu sudah membilangkan Maria itu berzina dengan Yusuf, sementara kita sama sepakat kan kalau bahasanya Maria itu nggak wanita berzina. Begini loh, Dek. Memang Yusuf itu bukan ayah biologis daripada Yusuf. Tapi kenapa abang tarik kesimpulan bahwasanya itu Yusuf adalah suami dari Maria. Suami dari Maria, tapi kan bukan biologisnya si Yesus. Betul. Jadi kenapa harus ditarik ke ini? Harusnya kan ditarik ke yang dilahirkan. Tapi Yusuf sudah dipilih oleh malaikat untuk menjadi suaminya si Maria. Itu yang mengatakan ya Yusuf dipilih sebagai suami Maria, bukan dipilih sebagai bapaknya Yesus, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Benar kan? Kalau dirimu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah sebuah di Bible memang dijelaskan ya. Sorry, saya sambil melihat mobil datang ya. Di Bible memang dijelaskan bahwa ya Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu, pengertian anak Allah itu menurut abang apa? Kamu nanti akan mengatakan seolah-olah Allah nanti bersetubuh dengan Maria. Bukan Bang, ini Bang ya, anak Allah itu ya. Bentar dulu Bang. Abang bilang anak Allah. Anak Allah itu dalam pandangan aku bukan anak Allah sebenarnya. Kenapa? Karena dalam Alkitab, dalam Bible ya, anak Allah itu, yang aku tahu, anak Allah itu disebut orang-orang yang soleh, itu disebut anak Allah. Betul. Jadi kenapa ketika Yesus bilang anak Allah? Sebentar. Kalau Yesus tetap dikatakan anak Allah yang sesungguhnya, karena dia tidak ada makhluk biologis yang menghasilkan Yesus ya. Sebentar. Hanya perkara gitu Bang. Betul. Oke, aku tanya nih. Jadi gimana dengan Nabi Adam yang nggak punya ayah, nggak punya bapak, dan gimana dengan Raja Melkisedek yang tidak punya ayah dan ibu juga? Itu kenapa dibilang anak Allah? Anak Allah sebenarnya. Nabi Adam itu adalah manusia yang dicipta, manusia pertama ya. Yesus itu manusia yang dicipta. Yesus tidak dicipta deh. Jadi siapa nih Yesus? Hanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa penciptaannya sama dengan Adam. Ternyata tidak sama. Ternyata tidak sama. Gimana? Tunggu dulu, ternyata tidak sama. Kalau itu sama, artinya di dalam perutnya Maryam dimasukkan tanah. Karena Adam dibentuk dari tanah. Paham ya? Nah, oke. Sekarang Adam itu tercipta. Kalau dibilang, apakah Adam terlahir dari Allah? Bisa kita bilang ya, karena Allah yang menciptakan dia. Tapi terlahir di sana bukan artinya Allah melahirkan seperti manusia. Paham ya?
Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan Melkisedek? Melkisedek itu adalah manusia biasa yang memiliki ibu dan bapak. Sebentar ya, sebentar. Oke. Halo Bang. Ini Bang rumah kartu Abang lihat Bang. Ya, Dek, sebentar tunggu ya, kita Ya, ya. dulu ya. Sebentar Bang ya. Iya belakangnya itu Bang.